Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada kalian berdua karena telah dapat hadir dan meluangkan waktunya dengan tepat waktu. Nah, sebelum memulai kegiatan ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa ya. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Nah, baik, karena kalian ini sudah saling kenal, sekarang saya punya jargon untuk membuat kalian lebih semangat lagi. Nah, dan juga bisa membuat kalian lebih fokus. Ini ya langkah-langkahnya. Kalau misalnya saya bilang selamat pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Ya, kalau misalnya saya bilang selamat siang, tepuk tangannya itu 2 kali. Nah, kalau misalnya saya bilang selamat malam, jangan ada yang tepuk tangan ya. Mengerti? Bagus. Mari kita coba ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Fokus ya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selfie kurang fokus ya. Kita coba 1 kali lagi ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat malam. Selamat pagi. Ya udah cukup ya, tepuk tangan. Nah, untuk melakukan sesi konseling kelompok ini, kalian itu diharapkan agar dapat menepati janji ya. Bahwasannya kalau misalnya apa yang telah kita bahas pada pertemuan kali ini nggak boleh diceritain kepada siapapun. Dan juga kalian ini harus terbuka satu sama lain ya untuk menceritakan permasalahan kalian kepada saya. Kalau begitu silahkan ceritakan permasalahan yang sedang kalian alami. Boleh dari siapa aja, mau dari Bunga dulu atau dari Sofi dulu, boleh enggak? Saya dulu deh Bu. Enggak. Saya akhir ini sering banget upload video ke TikTok, padahal sebelumnya gak suka upload video. Oh ya, kalau Sofi lagi dijauhi oleh teman. Oh, dijauhi oleh teman ya. Nah, baik. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih banyak pada kalian ya, karena kalian berdua ini telah berani untuk mengungkapkan atau memberitahu saya mengenai permasalahan apa yang sedang kalian alami. Nah, karena ini permasalahannya berbeda, kira-kira masalah siapa duluan nih yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Apakah permasalahan Bunga atau permasalahan Safi? Saya dulu aja. Boleh. Nah, kalau begitu kita setujui ya bahwa pada pertemuan kali ini kita sepakat untuk membahas permasalahan yang sedang Bunga alami. Nah, sebelumnya saya juga telah menganalisis perilaku Bunga yang bahwasannya pada akhir-akhir ini Bunga sering joget-joget ya, lalu diupload ke TikTok ya, begitu benar? Benar. Nah, kemudian kalau begitu saya ingin bertanya kepada Bunga, apakah menurut Bunga perilaku tersebut itu kurang mengenakan? Kurang. Oke, nah jadi sebelumnya Bunga ini nggak sering joget-joget terus diupload ke TikTok gitu? Enggak. Jadi malu ya? Iya. Terus alasan Bunga ini pengen upload ke TikTok kenapa? Karena pengen dipuji gitu? Iya. Ya, oh pengen dipuji. Nah, baik kalau gitu dapat saya simpulkan bahwasannya Bunga ini mengalami perilaku narsisme. Narsisme itu apa, Bu? Nah, jadi narsisme itu adalah suatu sifat atau suatu kondisi yang dimana lebih ke rasa lapar atau haus akan penghargaan atau kekaguman. Terus juga keinginan untuk menjadi pusat perhatian dan harapan akan perlakuan khusus yang mencerminkan status yang dianggap lebih tinggi. Yes. Apakah narsisme itu ada manfaatnya, Bu? Ya, tentu aja ada ya, karena para peneliti ini menemukan beberapa manfaat dari narsisme ini yang relatif tinggi seperti peningkatan ketangguhan mental, kemudian juga potensi yang lebih tinggi di sekolah, lalu juga umumnya mereka memiliki rasa harga diri yang tinggi sehingga membuat mereka itu lebih tegas dan berani daripada orang lain. Nah, manfaat ini juga sebenarnya ada baiknya, tetapi juga jika dilakukan dengan terus-menerus hasilnya juga tidak akan baik. Nah, kemudian manfaat yang kedua yaitu untuk mengemukakan bahwa orang yang narsis ini sering mudah mengakui kesadaran mereka bahwa mereka itu lebih egois, nah sehingga mereka itu cenderung lebih memiliki tingkat depresi yang rendah karena lebih memilih tidak memperdulikan pendapat orang lain, di mana hal itu akan membuat
yang dimana hal itu akan membantu meminimalisir tingkat depresi dalam dirinya. Nah, apakah ada yang ingin ditanya? Untuk dampaknya sendiri itu bagaimana, Bu? Nah, untuk dampaknya ini menurut saya ya dapat bermasalah bagi kehidupan dan lingkungan sekitar kamu. Misalnya seperti hubungan di sekolah, kemudian lingkungan di tempat tinggal juga menjadi sangat terganggu, karena jika dibiarkan terus-menerus maka hal ini tuh akan membuat orang-orang di sekitar kamu menjadi kurang enak dan kurang nyaman gitu. Nah, jadi perilaku tersebut itu harus diubah sedikit demi sedikit ya. Apakah kalian bersedia? Bersedia, Bu. Bersedia ya. Nah, jadi untuk tips mengatasi perilaku narsisme ini bisa si permasalahan tersebut. Jadi saya sarankan agar Bunga ini dapat mengurangi penggunaan handphonenya ya. Lebih baik Bunga ini sering-sering bersosialisasi dengan teman-teman Bunga, biar Bunga tuh nggak selalu joget-joget terus diupload ke TikTok. Sebenarnya boleh-boleh aja ya joget-joget lalu diupload ke TikTok, tapi baiknya itu sesekali, misalnya seminggu sekali atau kemudian 2 minggu kemudian upload lagi, itu boleh aja ya. Terus juga baiknya dibatasi sih, karena kan manusia ini makhluk sosial ya, yang harus bergantungan kepada orang lain juga. Jadi baiknya Bunga ini jangan bermain sosial media secara berlebihan, karena itu dampaknya tidak baik ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau gitu karena waktunya juga sudah mencapai batas waktu. Kalau begitu apakah ada yang ingin kalian tanyain? Enggak ada, Bu. Ya baik, kalau gitu sudah paham ya mengenai pembahasan pertemuan kali ini. Nah, berhubung waktu juga udah habis, jadi pada pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan membahas permasalahan yang dialami oleh Selfie ya. Kalau gitu, apakah ada yang ingin menarik kesimpulan nggak dari antara kalian berdua? Aku, Bu. Boleh, Bunga. Jadi Bunga bisa tahu bagaimana cara Bunga mengendalikan diri Bunga sendiri, terus juga bisa menggunakan sosial media dengan baik dan semestinya juga. Ya, betul sekali ya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak. Semoga kalian semangat selalu, tetap jaga kesehatan juga ya. Belajarnya semangat, yang fokus juga biar nilainya bagus. Kalau gitu, saya ucapkan terima kasih. Tapi sebelum mengakhiri kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Doa selesai. Terima kasih ya. Sama.